Harus cepat, Bu. Oke, selamat pagi anak-anak Bapak semua. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, Pak. Luar biasa sehat ya. Nah, itu yang penting, kesehatan itu yang paling utama. Karena kalau kita nggak sehat, mana bisa kita bertatap muka walaupun dari lewat dunia maya ini, pembelajaran melalui daring. Bukankah begitu kan anak-anak semua? Ya, Pak. Betul, Pak. Ada yang sakit ini? Ada ya, saya lihat semua wajahnya ini, wajah-wajah semangatnya ini. Oke, hari ini kita masuk materi kebugaran jasmani kita ini. Di mana sebelumnya kita sudah melewati pelajaran, kita sudah melewati materi yang sebelumnya seperti sepak bola. Itu sudah kita lewati, sekarang kita masuk ke materi kebugaran jasmani. Sebelum kita masuk ke materi kebugaran jasmani, ada baiknya kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa biar kita selalu diberikan kesehatan, kemudahan, dibukakan pintu pikiran kita supaya bisa kita Bapak ataupun anak-anak semua mengikuti pelajaran ini dengan baik. Saya minta dulu Pak, saya minta dulu untuk anak Bapak Tony pimpin dulu doa anak. Biar kita buka pelajaran kita ini. Baik Pak, terima kasih atas waktu yang diberikan sama saya. Baik kawan-kawan semuanya, untuk memulai pembelajaran kegiatan belajar mengajar di pagi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sudah Pak. Terima kasih untuk anak Bapak Tony yang sudah memimpin doa. Selanjutnya di sini kita coba dulu menyanyikan lagu menyanyikan lagu supaya kita semakin semangat dulu untuk mengikuti pelajaran penjas ini. Kira-kira lagu apa yang mau kita nyanyikan ini, Tony? Gak usah yang panjang-panjang, pendek-pendek aja yang hafal. Apa kira-kira yang mau kita nyanyikan ini? Hari Merdeka aja Pak. Oh, jadi pimpin anak Bapak Tony, pimpin. Karena tadi sudah bilang Hari Merdeka, ayo pimpin. Iya. Baik kan kawan semuanya, mari kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional kita yang berjudul Hari Merdeka. 17 Agustus tahun 45. 1, 2, 3, mulai. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, Nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih di badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih untuk anak Bapak Tony karena sudah memimpin tadi untuk menyanyikan lagu.
Oke, di sini nanti Bapak coba absen dulu biar Bapak mau cek dulu kehadirannya satu-satu apa semua hadir atau atau ada nanti yang tidak hadir. Pada saat nanti Bapak sebut namanya silakan angkat tangannya atau dijawab apa yang Bapak sampaikan hadir Pak seperti itu. Bapak absen dulu dari nomor absen 1 Jimmy. Jimmy mana ini Jimmy? Hadir Pak, hadir Pak. Iya. Tony. Hadir Pak. Ya. Haikal. Hadir Pak. Tulus. Hadir Pak. Sumantri. Ada Sumantri? Sumantri. Hadir Pak. Ya, oke. Sumantri ada mungkin ada gangguan jaringan. Namanya juga kita belajar dari lewat daring. Jadi saya Bapak lihat di sini ada di monitor di layar Bapak ini. Oh, hadir Pak. Adanya Pak. Ada. Iya, ada ya. Iya, ada. Sehat semua kan? Sehat Pak. Sehat Pak. Sehat. Oke. Sehat Pak. Di sini nanti Bapak akan menyampaikan materi mengenai kebugaran jasmani. Nanti Bapak akan menampilkan dia, Bapak tampilkan nanti berbentuk PowerPoint ataupun video. Bapak minta nanti anak-anak Bapak semua memperhatikan apa nanti yang Bapak jelaskan, apa nanti yang tampil di dalam layar monitor, di dalam layar laptop anak-anak Bapak ataupun HP-nya, karena kita ini kan belajar dari daring. Dilihat nanti. Jangan nggak fokus, karena nanti pada saat anak-anak Bapak nggak fokus, nanti Bapak tanya, nggak tahu menjawab. Sebaliknya juga nanti kalau anak-anak Bapak semua fokus, bisa nanti apa yang tidak paham, bisa ditanyakan sama Bapak. Begitu, itu dia tata caranya. Karena nanti di akhir pembelajaran, ulangi, nanti di akhir pada saat Bapak menyampaikan materi, itu nanti akan Bapak kasih tugas penugasan, baik itu kelompok ataupun penugasan individu. Ini langsung saja Bapak tampilkan materinya. Bagaimana anak-anak Bapak semua sudah tampil di layar anak-anak Bapak semua? Sudah Sudah, Pak. Pak. Ya. Sudah Pak. Baik. Oke, lanjut kita. Yang pertama itu mengenai kompetensi dasar dan indikator. Di sini ada 3.5 dan 4.5. Di 3.5 itu menganalisis prosedur berbagai aktivitas kebugaran jasmani melalui bentuk latihan, daya tahan, kekuatan, kecepatan, dan kelincahan untuk mencapai berat badan ideal. Selanjutnya untuk 4.5 mempraktekkan berbagai aktivitas kebugaran jasmani melalui bentuk latihan, daya tahan, kekuatan, kecepatan, dan kelincahan untuk mencapai berat badan ideal. Di 3.5.1 itu menjelaskan konsep variasi berbagai aktivitas kebugaran jasmani melalui bentuk latihan, daya tahan, kekuatan, kecepatan, dan kelincahan. 4.5.1 mempraktekkan variasi berbagai aktivitas kebugaran jasmani melalui bentuk latihan, daya tahan, kekuatan, kecepatan, dan kelincahan. untuk mencapai berat badan ideal.
Sedangkan untuk tujuan pembelajarannya di sini ada 2. Yang pertama, setelah melakukan pengamatan, siswa mampu menjelaskan gerakan latihan kekuatan dan kelincahan dalam kegiatan kebugaran jasmani dengan tepat. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu mempraktikkan gerakan latihan kekuatan dan kelincahan dalam aktivitas kebugaran jasmani dengan tepat. Oke, kita masuk ke kebugaran jasmani. Di mana kebugaran jasmani itu setiap manusia memiliki tingkat kebugaran jasmani yang berbeda. Kebugaran jasmani memiliki arti yang luas. Ia tidak hanya berarti sehat, tetapi lebih dari itu, yaitu dapat melakukan tugas sehari-hari dengan baik. Di sini ada poin A mengenai pengertian kebugaran jasmani. Jadi untuk aktif kita semua di sini di dalam pembelajaran ini, nanti salah satu anak-anak Bapak itu akan Bapak minta untuk membacakan. Jadi tujuannya biar kita tetap fokus dengan materi yang kita terima di hari ini. Di sini Bapak minta dulu Jimmy Lambok untuk membacakan pengertian kebugaran jasmani. Tolong nak bacakan dulu pengertiannya nak. Baik Pak. Pengertian kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh dalam melakukan adaptasi terhadap pembebasan fisik dari kerja yang dilakukan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti. Udah Pak? Oke. Perlu anak-anak Bapak ketahui kata kunci dari kebugaran jasmani itu bisa kita lihat di pengertiannya ini. Kata kuncinya walaupun ini sekitar berapa apalah kita bilang ini. Kata kuncinya hanya di kelelahan ini. Jadi kalau ada nanti pertanyaan di ujian cukup kata kuncinya saja dilihat. Kelelahan yang berarti. Jadi kalau kita melakukan aktivitas baik itu aktivitas olahraga ataupun aktivitas sehari-hari, kata kuncinya di kelelahan. Misalkan kita berlari, karena kebugaran jasmani seseorang itu berbeda-beda. Contohnya saja anak Bapak Tulus dengan Jimmy itu berbeda-beda. Si Tulus bisa berlari, kita bilang 500 meter masih biasa-biasa saja. Si Jimmy 500 meter sudah ngos-ngosan, berarti masuk dia kategori kebugaran jasmaninya berarti rendah atau kategori bisa kita bilang belum bugar dia. Tapi walaupun seperti itu nanti ada tes pengukurannya, itu sudah lain lagi materinya. Yang penting yang perlu diingat dari pengertian kebugaran jasmani ini kata kuncinya itu berada di kelelahan yang berarti. Tidak harus olahraga. Kegiatan sehari-hari pun kalau kita gampang capek, kebugaran jasmani kita. Kalau anak-anak semua sering bilang itu, lemah kau, lemahlah kau itu. Misalnya bermain bola, cepat kali kau capek. Karena ada itu kawan-kawan yang banyak seperti itu. Baru 2 kali disuruh pemanasan, sudah langsung ngos-ngosan, curi-curi lah. Kadang sering membohongi diri sendiri. Itu dia, makanya kadang kebugaran jasmaninya itu meningkat karena apa? Melakukan aktivitas selalu bermain-main, makanya dia gampang lelah. Oke, selanjutnya di sini B, manfaat kebugaran jasmani. Manfaat kebugaran jasmani di sini anak-anak Bapak semua ada di sini 12. Ya, ada 12 di sini manfaat kebugaran jasmani. Dari yang pertama membuat tubuh tetap sehat dan bugar, terus meningkatkan energi dan stamina tubuh,
menambah respon tubuh dengan cepat, memaksimalkan kinerja otak, menjaga berat badan tetap ideal, meningkatkan daya tahan tubuh sehari-hari, mencegah proses penuaan dini, mengurangi stres, memperbaiki suasana hati, mencegah serangan penyakit, menurunkan tekanan darah tinggi, dan yang terakhir mencegah insomnia. Manfaatnya, jadi manfaat kebugaran jasmani ini banyak sekali anak-anak Bapak semua. Jadi ini harus diingat. Ini dia manfaatnya, bukan sembarangan kebugaran jasmani itu. Makanya kebugaran jasmani itu harus Pak, selalu. Sumantri Ya. ribut kali, Pak. Kenapa, Jimmy? Sumantri ribut kali, Pak. Bisa dia sendiri, perasa, Pak. Oh, sebentar ya. Ini si Sumantri ini. Nah, sudah ya? Iya, Pak. Oke. Sudahlah belajar daring. Ada lagi kawannya yang ribut, jadi kurang fokus. Kita kembali ke laptop. Oke. Ada 12 manfaat kebugaran jasmani anak-anak Bapak semua. Ini dihafal, ini diingat. Setidaknya ya kalau bisa sih semua dihafal. Kalaupun nggak dapat ya pinomat lah setengahnya bisa hafal kan. Nanti jangan pula masuk di tingkat SMP. Coba dulu dibilang gurunya nanti apa itu manfaat kebugaran jasmani. Nggak tahu saya, Pak. Nggak pernah diajarkan di SD. Di tempat saya sekolah dulu, Pak. Yang jelek nama baik Bapak. Sementara Bapak sampaikan, kamu yang tidak mengingat pinomat lah. Kau ingat entah berapa gitu kan. Itu dia ya manfaat kebugaran jasmani anak-anak Bapak semua, tolong diingat. Bila perlu Baik, dicatat. Tapi walaupun seperti itu nanti Bapak kasih filenya. Ya, Pak. Ya, oke, selanjutnya dia bagian C, unsur-unsur kebugaran jasmani. Selain daripada manfaat anak-anak Bapak semua, ada dia unsur-unsur kebugaran jasmani atau unsur-unsur komponen kebugaran jasmani. Nah, di sini Bapak minta si Tulus coba bacakan dulu unsur-unsur kebugaran jasmani. Ya, Itu Pak. 3 Satu saja ya, ya, Pak. sampai kelenturan saja. Ya, Pak. Ya, silakan Tulus. Unsur kebugaran jasmani. 1. Kecepatan, yakni kemampuan untuk melakukan suatu gerakan dalam kurun waktu yang singkat. 2. Kekuatan, yakni kondisi di mana penggunaan otot untuk memaksimalkan tenaga saat melakukan suatu kegiatan fisik. Kelenturan, yakni keadaan di mana adanya keleluasaan pada otot-otot tubuh, terutama pada bagian persendian seseorang. Oke, baik. Terima kasih anak Bapak Tulus sudah membantu Bapak. Oke, selanjutnya Bapak minta untuk Tulus bacakan dulu selanjutnya, Nak ya, dari daya tahan biar kita semua hidup suasana ini. Ya, Pak. Yang keempat, daya tahan, yakni kemampuan seseorang menggerakkan seluruh tubuhnya dalam waktu yang cukup lama, secara efektif dan efisien, tanpa merasakan sakit dan lelah yang berarti. Yang terakhir, kelincahan, yakni kemampuan tubuh dalam menyesuaikan gerakan dari satu posisi ke posisi lain, seperti dari depan ke belakang atau
dari kiri ke kanan. Dapat. Oke. Ini masih ada 5 lagi komponen kebugaran jasmani. Di sini akan Bapak coba bacakan. Tadi anak Bapak Tulus sudah membacakan. Yakin Bapak, anak-anak Bapak yang lain memahami. Karena sudah jelas di situ. Oke, selanjutnya untuk poin yang ke-6 mengenai keseimbangan. Yakni kemampuan dalam mengendalikan organ tubuh serta saraf otot agar gerakan tubuh dapat dikendalikan dengan baik. Nomor 8, reaksi, yakni kemampuan tubuh seseorang dalam menanggapi suatu gerakan rangsangan maupun stimulus yang diberikan orang lain. Oke, selanjutnya 9, ketepatan, yakni kemampuan tubuh untuk menentukan gerakan agar dapat mencapai pada sasaran yang dituju. Nomor 9, koordinasi, yakni kemampuan tubuh dalam menyatukan berbagai gerakan tubuh yang tak sama ke dalam satu gerakan yang efektif. Yang terakhir, daya otot, yakni kemampuan seseorang dalam memaksimalkan kekuatan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Itulah dia tadi unsur-unsur komponen kebugaran jasmani. Nanti di sini kita fokus ke bagian kekuatan dan kelincahan. Karena tidak mungkin kita bahas ini semua. Ada waktunya. Untuk di hari ini kita fokus untuk kekuatan dan kelincahan. Tadi sudah disampaikan atau sudah dibacakan anak Bapak Tulus tadi mengenai kekuatan dan kelincahan. Selanjutnya yang pertama itu latihan kekuatan. Latihan kekuatan, coba dulu baca Tony. Pengertiannya Baik, Pak. ini. Baik, Pak. 1. Latihan kekuatan. Kekuatan adalah ketegangan atau kemampuan otot untuk menahan suatu beban. Beban tersebut dapat dari bobot badan sendiri atau dari luar, dalam kurung eksternal resistance. Kekuatan dapat ditingkatkan dengan latihan yang menimbulkan tahanan, misalnya mengangkat, mendorong, dan menarik. Latihan akan memberikan dampak pada peningkatan kekuatan. Sudah, Pak? Iya, sudah ya. Itu tadi mengenai latihan kekuatan. Jadi dia kekuatan itu dapat ditingkatkan dengan beberapa latihan yang menimbulkan tahanan. Tadi sudah disampaikan, misalnya dia mengangkat, mendorong, dan menarik. Latihan akan memberikan dampak pada peningkatan kekuatan. Jadi maksudnya di sini, pada saat kita melakukan ini tadi, mengangkat, mendorong, menarik, kita berlatih melakukan itu, maka akan ada dampaknya untuk peningkatan kekuatan otot kita ya anak-anak ya. Baru dia selanjutnya, untuk melakukan latihan kekuatan, dapat dilakukan dengan latihan otot tungkai, latihan kekuatan otot lengan, bahu, dan dada, latihan kekuatan otot perut, dan latihan kekuatan otot punggung. Latihan kekuatan otot tungkai dilakukan dengan gerakan seperti naik turun bangku. Ya anak-anak ya, latihan kekuatan otot tungkai itu contohnya naik turun bangku. Sangat gampang ini dilakukan. Di mana saja pun tempatnya bisa kita lakukan. Ada kursi, mainkan di kursi itu. Nggak ada kursi, ada bola, mainkan di bola itu. Naik turunkan kakinya itu. Itu. Selanjutnya jongkok berdiri. Jongkok berdiri ini juga latihannya tanpa memerlukan alat ini. Nggak perlu kita beli kursi, pergi ke tempat
fitness apa segala macam nggak perlu, cukup jongkok berdiri itu sudah masuk ke latihan kekuatan otot tungkai itu. Baru dia latihan kekuatan otot lengan, bahu dan dada. Dilakukan dengan apa? Dengan gerakan push up. Dengan apa lagi? Dengan gerakan pull up. Dengan apa lagi? Gerakan saling mendorong bahu berpasangan. Gerakan menggendong teman, gerakan mendorong benda, itu. Bapak mau bertanya di sini sama anak Bapak si Haikal ini. Sudah pernah melihat orang melakukan push up kan? Mana ini Haikal? Bapak. Nah, nanti Bapak sudah sampai kemana-mana, rupanya push up pun belum pernah dilihatnya. Sudah pernah melihat gerakan push up yang benar ya nak ya? Sudah pernah. Yang penting kata kuncinya dulu, sudah pernah melihat orang push up? Bapak. Sudah ya. Kalau full up? Full up. Kayaknya sudah juga Pak. Nah, sudah juga ya. Ini semua anak-anak Bapak yang ada di sini sudah pernah full up kan? Yang kata kalau kita orang-orang kampung bilangnya itu restok dia. Bisa dia menggantung di pintu. Seperti itu. Kalau kita nggak ada tempat ya kan, ya menggantung aja di pintu itu, naikkan badannya. Ya, Pak. Kalau kayak kita orang-orang yang ada kebunnya, ada ranting-ranting kayu yang agak besar, menggantunglah di situ. Naikkan badannya. Itu maksudnya. Si Tulus kayaknya bisa tuh Pak, si Tulus. Oh iya, si Tulus. Ya, nggak usah ditanya kalau si Tulus. Yakin itu Bapak itu. Si Tony push up Pak, si Tony push up. Iya. Ini nanti akan Bapak bikin ini tugas-tugas anak-anak Bapak semua. Mempraktekkan ini nanti Bapak suruh membuat video Ya, nanti. baik, Pak. Siapa? Bikin Pak, nggak apa-apa Pak. Si Jimmy Pak. Iya, jadi kalau yang badannya agak-agak kelebihan sedikit, ya mungkin nanti ada dampaknya lah. Dengan melakukan push up, pull up, yang tingginya kurang, bisa makin tinggi dia. Oke, itu dia masalah push up dan pull up. Oke, selanjutnya di sini latihan kekuatan otot perut. Dilakukan dengan apa? Gerakan apa itu? Gerakan sit up ya. Dan menekuk kaki ke arah dada. Itu dia, sit up. Posisinya itu tidur telentang. Kakinya ditekuk. Kalau bisa ada kawan yang megang. Naikkan badannya menyentuh lutut, turunkan lagi badannya, tangannya di belakang kepala. Selanjutnya, latihan kekuatan otot punggung dilakukan dengan gerakan back up. Kalau tadi dia sit up, dia tidur telentang. Kalau back up, dia tidur telungkup. Kakinya tetap dipegang sama kawan, baru naikkan badannya, naik turun. Itu dia ya. Oke, di sini Bapak nanti menampilkan video. Bapak minta anak-anak Bapak semua melihat video ini, ya. Baik, Pak. Oke. Ntar dulu nak ya. Inilah susahnya kalau di dunia maya ini. Nah. Ada yang bisa yang bantu Bapak di sini? Jangan dilebarkan dia Pak. Tutup dia Pak. Iya. Yang di bawah Pak. Jangan ditampilkan penuh dia Pak. Iya, coba ya. Sabar ya. Oke, yuk sama-sama kita lihat videonya. Muncul di layarnya kan?
Belum, Pak. Ada? Belum, pelajaran hari ini Muncul? belum Pak, Belum? belum. yang pertama adalah gerak lokomotor, kedua Nggak ada muncul ya? Udah muncul, Pak, tapi videonya belum terbuka, Pak. gerak non lokomotor, Udah? tiga gerak manipulatif. Suaranya aja Pak. Iya, Gerak lokomotor adalah suaranya aja, setiap Pak. gerakan yang dilakukan Videonya dia di luar itu berarti, Pak. Sudah? Sudah kan? Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali bersama Bapak. Stop share screen aja dulu Pak, baru nanti ulangi langsung ke videonya yang diputar Pak. Dan kita diberikan kesehatan seperti saat sekarang ini. Baiklah, kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang Oke, sabar ya. Ini video pertama. Muncul ya? Sudah, Pak. Udah, Pak. latihan kekuatan otot dada dan punggung. Sebelum membahas pelajaran hari ini, ada baiknya kita mengenal beberapa macam gerak. Yang pertama adalah gerak lokomotor, kedua gerak non-lokomotor, ketiga gerak manipulatif. Gerak lokomotor adalah setiap gerakan yang dilakukan menyebabkan perpindahan tempat. Contoh berjalan, berlari, melompat. Gerak non-lokomotor, setiap gerak yang dilakukan tidak menyebabkan berpindah tempat. Contoh menggerakkan anggota tubuh tertentu seperti kepala, leher, dan tangan. Gerak manipulatif yaitu kemampuan menggunakan dan memindahkan benda. Contoh, membawa dan memindahkan bola, buku, dan lain-lain. Mari kita mulai pelajaran hari ini, yaitu latihan kekuatan otot dada dan punggung. Gerak dasar yang akan kita pelajari yaitu saling mendorong bahu berpasangan, menarik dan merentangkan tangan. Push up, menggendong teman berpasangan. Back up, mendorong benda. Gerak dasar yang pertama yaitu gerakan saling mendorong bahu berpasangan. Carilah teman yang sepadan, berdiri berhadapan, letakkan kedua tangan pada bahu temanmu. Begitu juga sebaliknya, satu kaki di depan agak ditekuk, kaki yang lain lurus ke belakang bertumpu dengan ujung kaki. Dua, gerakan menarik dan merentangkan tangan. Berdiri tegak, kepalkan kedua tangan di depan dada. Langkahkan kaki kiri ke samping, siku diangkat. Tarik tangan ke samping kanan dan kiri. Langkahkan kaki kanan menyusul ke kiri hingga kedua kaki rapat kembali. Genggaman tangan dibuka, telapak tangan menghadap ke bawah dan posisi tangan lurus terentang. 3. Gerakan push up. Posisi awal tidur telungkup. Kaki lurus sejajar. Tekuk siku dengan kedua telapak tangan menapak di samping dada. Dorong ke atas sampai siku lurus dengan posisi badan kaki terangkat bersamaan. Kedua ujung kaki digunakan untuk berpijak. 4. Gerakan menggendong teman berpasangan. Carilah teman yang sepadan. Gendong teman di punggungmu dan mintalah dia memegang bahumu. Pegang erat paha bagian bawah temanmu dengan kedua tanganmu. 5. Gerakan back up. Posisi awal tidur telungkup. Mintalah teman untuk memegang pergelangan kakimu. Kaitkan kedua tanganmu dan letakkan di belakang kepala. Angkat badan bagian atas kuat-kuat dan kepalamu ke atas. 6. Gerakan mendorong benda. Berdiri tegak di hadapan sebuah meja. Letakkan kedua tanganmu dengan telapak tangan menghadap ke depan. Salah satu kaki ke depan ditekuk dan satunya lagi lurus ke belakang berpijak dengan ujung kaki. Badan condong ke depan. Bagaimana anak-anak? Apakah Itu dia tadi contoh dari kekuatan ya. Ya, Pak. Itu tadi contoh kekuatan. Jadi kita lanjut. Kelincahan. Kita lanjut kelincahan. Di mana kelincahan itu sudah nampak ya?
Sudah, Pak. Latihan kelincahan. Kelincahan adalah kemampuan seseorang dalam mengubah arah gerakan dengan tangkas tanpa mengabaikan keseimbangan posisi tubuhnya. Adapun bentuk latihan kelincahan adalah sebagai berikut. Yang A, lari bolak-balik kombinasi permainan. Yang B, lari zigzag kombinasi permainan. Yang C, lari rintangan. Ini ada videonya. Nampak videonya? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum ya? Ini dia videonya. Video pertama bisa dilihat sendiri. Nampak ya? Nampak, Pak. Oke, ini video pertama. Untuk kelincahan. Memindahkan bola dari kun satu ke kun yang satu lagi. Mereka berlomba ini bermain. Nih, ini dia ya. Jadi mereka beradu cepat. Tuh, memindahkan satu benda, satu bola ke bola yang ke kun yang satu. Pindahkan lagi ke kun yang satu lagi. Nah, itu dia. Pak, kayak gini lagi kita, Pak. Ya, itu nanti kita praktekkan itu. Tenanglah, anak Bapak. Oh iya. Nah, dia cepat dia, lincah dia. Adanya alat kita ini, Pak, kayak Oh, gini. ada. Alat Sudah ada, kita Pak. ada. Sudah. Mantap, Pak. Bapak beli ya? Iya, sudah Bapak beli. Mantap. Oke, itu dia video yang pertama ya, anak Bapak ya. Iya, Untuk Pak. video yang kedua, itu ini dia video yang kedua. Video yang kedua bisa dilihat. Nih video yang kedua. Berbentuk permainan dia. Jadi nanti supaya kita pun semangat kita melakukannya. Nah, ini perhatikan gambarnya. Perhatikan Iya, video. Pak. Nah, dia dipindahkannya, dijemputnya, diambilnya apanya bolanya. Nah, Ganti-gantian ya, Pak. iya, ganti-gantian. Nanti kita coba buat seperti ini. Siapa yang duluan nyampe, siapa yang duluan habis bolanya. Nah, itulah pemenangnya. Makanya kita buat ini dalam bentuk permainan. Nah, ini kan dia, inilah dia bentuk latihan kelincahan itu. Jadi pindahkannya. Bingung orang itu, Pak, bisa bolanya. Nah, ini lagi. Kita buat dia nanti bervariasi dia bagaimana caranya. Nah, bentuk-bentuk latihannya. Enggak ada alat kita Bapak Tony ya. sekolah, Pak. Iya, Pak. Bagaimana? Nggak ada alat Bapak Tony, tertarik tidak dengan video ini? Tertarik, Pak. Nah, harus tertarik lah. Ini nanti yang kita Iya, coba. Pak. Kalau masalah punnya sudah aman punnya. Bolanya juga kita sediakan. Oke, Iya. itu dia. Bagus dong, Pak. Mereka berlomba memutari. Makanya saya Bapak bilang tadi kombinasi permainan. Ini kan berbentuk permainan dia. Jadi kita senang melakukannya. Nah, Iya, Pak. senang dia kan? Karena kalah, Betul, dia Pak. pun agak kesal dia. Yang menang bahagia dia. Ada 3 tadi bentuk latihannya yang sudah Bapak tampilkan di video itu. Oke, ini Bapak coba stop share. Baru waktu kita tinggal sekitar 5 menit lagi. Nah, ini. Ini tadi kan baru dia selesailah selesailah materi kita. Jadi di sini ada tugas kelompok untuk anak-anak Bapak semua. Makanya tadi di awal kan sudah Bapak sampaikan bahwasanya harus fokus.
Harus fokus dengan apa yang yang Bapak sajikan, apa yang dilihat di monitornya masing-masing, di laptopnya atau di handphonenya. Oke, tugas kelompok. Di sini ada tugas kelompok ataupun individu. Yang pertama, menuliskan beberapa masalah atau kesalahan dalam latihan kekuatan dan kelincahan. Nah, coba ditulis, dicatat dulu anak Bapak Tony, ajak kawan-kawannya dicatat. Ini nanti waktunya nggak lama-lama, 5 menit. Satu, menuliskan beberapa masalah atau kesalahan dalam latihan kekuatan dan kelincahan. Yang kedua, setelah nanti anak-anak Bapak semua sudah tahu itu apa masalahnya, silakan dipresentasikan. Jadi nanti satu orang atau satu kelompok dipresentasikan. Yang ketiga, itu berikan kesimpulan dengan kesalahan tadi. Ini Bapak bagi kelompoknya. Kelompok pertama itu ada si Jimmy sama si Jimmy dengan Haikal. Itu kelompok pertama, Jimmy dengan Haikal. Ya, Pak. Untuk kelompok kedua ada Tony, Tulus, dan Sumantri. Di sini Bapak minta tugas kelompoknya ini, masalah yang didapat tadi dari penjelasan mengenai kebugaran jasmani ini, baik itu dari slide PowerPoint ataupun dari videonya, silakan tuangkan silakan dituangkan berbentuk tulisan. Bapak kasih waktu 5 menit sambil Bapak pantau. Oke ya? Mulai dari sekarang. Ayo dikerjakan. Jadi tuliskan dia apa masalah-masalah yang ada yang dihadapi dalam latihan kekuatan itu dan kelincahan. Cuman petunjuknya hanya di poin 1-nya itu. Kalau poin 2 tinggal nanti dipresentasikan. Bagaimana anak Bapak Tony, kira-kira sudah dapat masalahnya? Belum, Pak. Iya, dicoba dipikir-pikirkan lagi latihan. Iya, Pak. Latihan kekuatan, jangan lama-lama karena cuma satunya tugasnya itu. Kalau yang kedua itu kalau sudah siap kita presentasikan. Yang ketiga itu ya samanya itu mempresentasikan, berikan kesimpulannya. Gimana Tulus? Pak, belum Pak, bentar lagi Pak ya. Tunggu Pak ya. Iya. Iya, lagi kerja kami ini, Pak. Haikal, Pak. dibantu kawannya, harus aktif. Nanti Iya, di sini kita Haikal sini kita sama-sama mengerjakan, kita kelompok. iya. Sampaikan Mana sama Tony? kawannya apa saja Menurutmu masalahnya. kemananya Tony? Inilah, gimana ini? Saya juga kurang paham ini dulu. Karena Soalnya pertanyaannya jaringan saya tadi Iya. bermasalah juga. Pak, ributkan orang itu Pak, kelompok lain. Pak, terganggu kami. Kami Iya. diam-diam aja. Sumantri bagaimana Ini aja, anak Bapak Ini Sumantri? aja Tulus. Anak Bapak Sumantri? kemana Pak? Oh, kemana? Kemana Tony? Iya, tadi kan kata Siap kita, Pak Jimmy. Pak Guru, jam kita kan hampir habis. Nah, Ya. jadi kita itukan aja nanti alasan kita sama Pak Guru. Bilang aja tugas di rumah aja, Pak. Ya, Iyalah. seperti itu. PR aja Ya. ya kan? Iya, PR aja. Soalnya Biar- kan udah nanggung waktunya kan Tulus ya. Iya, baru apa lagi? Videonya udah lupa aku tadi. Iya. Itu dia. Nanti kan dikirim Untuk ulang anak-anak sama, Bapak Pak semua. Guru. Iya. Tidak ada alasan. Harus ada tampil satu kelompok. Harus ada tampil satu kelompok, yang kelompok satu lagi kita tanggapi nanti. Ya. Jangan pura-pura anak Bapak si Tony. Sudah hafalnya dia ini. Ini percuma juara 1 si Tony di kelas. Masa ini saja pun tidak bisa.
Masalah apa atau kesalahan dalam latihan kekuatan? Bapak kasih contohnya misalkan, kenapa dia pada saat push up itu bergelombang dia? Apa yang salah pada saat dia melakukan push up itu? Di mana kesalahannya? Kok enggak datar dia naik turun kok jadi maaf katanya lah kita bilang kok jadi cuman bagian pinggulnya saja yang naik turun. Itu dia. Contohnya di sit up, otot perut. Kenapa dia nggak bisa menaikkan badannya? Apa kesalahannya? Gitu dia. Biar Bapak kasih gambaran kan. Tuh. Contohnya pompa tadi kan jongkok berdiri itu. Kenapa dia cuma sanggupnya cuma 5 kali? Kenapa? Apa masalahnya? Menggendong teman. Kenapa nggak sanggup? Bisa saja memang karena kawan yang digendongnya itu terlalu berat. Itu kan masalah. Itu dia. Iya, Pak. Oke, Bapak rasa sudah cukup lah itu. Sudah bisa ini si Tony ini. Banyak gaya ini Bapak tengok si Tony ini. Sudahlah si Tony kelompok Memang Tony betul, aja dulu. Pak. Memang Kelompok betul, Tony. Pak. Ya. Belum Siapa? itu. Satu kelompok dengan Tony tadi siapa? Tulus, Pak. Tulus. Iya. Tulus. Jawablah Tulus. Ayo. Siap. Iya, Pak. Ya. Oke. Untuk Berarti- kelompok si Tony Tulus, Bapak persilakan untuk Berarti Pak, bukan video yang kami lihat itu di apa ya Pak, dituliskannya. iya sama juga karena kan di sini kan ada latihan kekuatan dan kelincahan. Karena ada tadi yang melakukannya dia agak lambat dia. Kalau di kampung kita ini Sipanggaron namanya, main-main dia melakukannya. Pada saat sesuai jadwal artinya di tanggal 23 atau Contohnya kelincahan tadi kan. Karena ada seperti berlomba dia tadi permainan. Kenapa bisa dia lambat? Apa kesalahannya? Makanya kan di awal tadi Bapak sampaikan fokus dengan slide PowerPoint dan apa yang Bapak sampaikan dan video. Coba nggak bisa itu. Jangan pura-pura si Tony percuma ranking. Udah bikinlah Tony. Ranking 2. Udah siap kan Tony? Kaunya apa? Belum. Saingan saya nggak bagus tadi. Jadi pas Bapak nerangkan terputus-putus. Oke, jadi si kelompok Jimmy aja, kelompok Jimmy. Ayo silakan Jimmy biar kita biar siap kita. Nanti kalau nggak siap nggak bisa kita pulang. Nggak kita tutup ini sampai subuh kita nanti. Ayo. Iya Pak. Aku sama Haikal kami Pak ya. Iya, tugas kelompok. Hasil diskusi kami tadi sama Haikal Pak. Beberapa masalah atau kesalahan dalam latihan kekuatan dan kelincahan. Itu yang pertama Pak, mungkin masalahnya itu atau masalahnya itu karena memang malas mengulang Pak. Jadi kalau latihan ini kan harus sering-sering diulang. Jadi dia malas mengulang. Jadi tidak ada peningkatan kekuatannya. Jadi walaupun terus-terus disuruh dia, kalau tetap malas mengulang, ya gitu-gitu aja hasilnya Pak. Itu dia Pak. Terus untuk kesalahan latihan hasil diskusi kami Pak, itu karena dia tidak memahami tekniknya Pak, atau gerakannya. Misalnya mengangkat tubuhnya baring duduk, dia tidur karena perutnya besar, nggak tahu dia cara mengangkatnya. Kayak si Tony gendut dia nggak bisa itu dia Pak. Untuk kelincahan lagi, yang gendut nggak bisa dia Pak, karena apa? Karena kalau lincah ini yang gendut mutar-mutar mau jatuh Pak, bebannya berat itu Pak. Jadi setelah kami cari itu kan Pak, jadi dapatlah kesimpulannya. Kesimpulannya itu Pak, bahwasanya kalau berolahraga itu yang pertama itu jangan hanya sekali Pak, harus rajin diulang-ulang. Itulah dia Pak. Iya. Itulah dari kelompok kami Pak sama Haikal. Terima kasih. Oke, ya, terima kasih untuk anak Bapak ini dan yang satu kelompok dengan dia. Itu dia ya, sangat betul itu kesimpulan yang disampaikan dari kelompok Zimi. Kata kuncinya tadi pengulangan, betul. Tanpa ada pengulangan itu mustahil semua itu bisa terlaksana.
Tapi walaupun seperti itu, tekniknya juga. Kalau sudah kita memahami tekniknya, nah baru kita melakukan pengulangan dari semua bentuk latihan yang akan kita laksanakan. Itu dia kesimpulannya. Jadi untuk kelompok yang satu lagi, itu tugas untuk kalian itu. Jangan pura-pura lupa. Itu nanti akan Bapak sampaikan lagi. Pak, minggu depan kami kirim, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Kami kirim pun, Pak, ya. Iya. Baiklah. Untuk anak-anak Bapak semua, karena waktu jualan yang tidak mungkin kita ada batas-batas waktunya. Jadi untuk Bapak sampaikan, tetaplah mengulang-ulang materi apa yang telah Bapak sampaikan, apa materi kita, tetap semangat, tetap jangan malas untuk membaca buku. Itu. Terus bertanya sama guru, sama kawannya pada saat tidak mengetahui materi yang tidak dipahami. Baik, Pak. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Tolong Tulus pimpin doa dulu. Supaya kita tutup pembelajaran. Pimpin doa Tulus. Ya, Pak. Sudah, untuk kita semua kawan-kawan, sebelum kita menutup pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Pak. Terima kasih untuk anak Bapak Tulus yang sudah memimpin doa. Oke, anak-anak Bapak semua, kita bertemu di minggu depan. Selamat pagi, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Pagi, Pak.